para petugas. Jadi kita hanya tinggal menunggu proses hukum ya. Belum dapat kabar pelakunya, belum ketangkap ya. Saya himbau kepada masyarakat Bali, masyarakat Indonesia kalau ada yang kenal sama pelaku itu tolong segera laporkan ke polisi, segera lapor kepada orang-orang yang dekat sama aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti, ditangkap. Jangan biarkan dia bersembunyi, jangan ikut menutupi kejahatan. Jangan diam ketika pelaku kita tahu dia adalah tetangga kita, dia adalah teman kita, tapi kita biarkan sembunyikan dia, berarti kita ikut berdosa. Membiarkan seorang yang sudah meninggalkan anaknya tanpa mendapatkan keadilan hukum. Semoga Bapak polisi segera bisa menangkap Bapak. Kita berdoa nanti kumpul dana 8.620 ya Bu ya. Bapak sebagai penerima ini 8.220 Pak. Ini nggak seberapa Pak. Nanti kalau memang butuh Ibu, kami berusaha. Kebetulan ada saudara kami di Yayasan Dwi Nama Bali, Dewa Nyaman Budiase, juga membantu ketika ada butuh biaya sekolah, untuk biaya untuk pendaftaran sekolah dan untuk penanggungan biaya sekolahnya. Siap membantu beliau, karena selama ini sudah beliau banyak membantu di tanah Bali. Ini perjalanannya lumayan jauh nih, masuk gang. Wah, ternyata yang tadi bawa motor, bawa jalan dipikir Pak. Jauh ini ternyata jauh. Terakhir nih, jauh masuk gang ini perjalanannya ya, demi kepedulian kepada teman-teman yang mau Buleleng. Kita berjalan naik motor terakhir. Nah ini kita sudah di rumah duka. Kita sudah sampai. Ini masuk gang ya, salah satu bersama pengawas juga hadir, Haji Dewa Nyaman Budiase. Kami ngiring, ayo rayu. Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan Bapak, Ibu, Pak RT yang mati ada di sini. Izinkan saya, Presiden Gubernur Kabupaten Bali, hari ini hadir bersama pengurus dari yayasan, ada pengawas saya, Ibu Nyaman Budiase, Pengawas Pusat, ada pengawas Buleleng, ada Video Arte, dan ada kami sosial utama, dan ada bagian kami sosial, kami ada di sini dari yayasan, dan ada dari yayasan DNP Bali. Kami hadir atas rasa peduli Bapak Bu, karena melihat video viral. Sebenarnya saya yang biasanya paling getol untuk bicara. Cuman saya menunggu apa respon dari saudara-saudara saya. Biar jangan sampai saya juga dari panggung dalam waktu. Saya kecewa dengan apa yang terjadi terhadap tanah Bali saya. Semoga aja ini pelajaran terakhir buat tanah Bali saya. Semoga anak ibu menjadi pahlawan untuk menjadikan Bali lebih aman dan nyaman, tertib, sehingga pengorbanan anak ibu akan diangkat ke surga dan diberikan berkah atas apa yang terjadi, akan membuat kami menjadi lebih peduli kepada keluarga kami, lebih peduli kepada tanah Bali kami, dan kami akan jaga tanah Bali kami. Kami tidak ingin ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu lagi. Dengan adanya satu korban ini, semoga tidak ada korban lagi. Saya minta pada saudara Pak RT juga menghimbau pada warganya di sini, kita juga semua, agar keluar malam kita hindari dulu. Kalau keluar malam kita jangan sendiri, kita harus rame-rame. Kalau ada masalah begini, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Jangan sampai ada korban saudara-saudara kita yang tidak tahu dosa, tidak tahu masalah, harus menjadi korban, meninggalkan anak seorang diri ibu yang sudah. Ini bentuk kepedulian kami, Bapak dari Yayasan Sarjana Bali. Memang kami bergerak dalam bidang sosial dan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan karena kebaikan,
dengan hubungan dengan menjaga tanah Bali kami lakukan. Jika ada permasalahan hukum kami ada tim hukum, 40 tim hukum. Kemarin itu sudah ada tim hukum saya mau bicara, mau hadir hari ini, mohon maaf tidak bisa, mungkin besok dia akan hadir kalau belum ada bantuan hukum. Kami siapkan Yayasan TTX Bali untuk membackup berhukum. Tidak perlu biaya apapun, sebesar pun ibu jangan ngeluarin biaya. Kalau ngeluarin biaya ngomong sama saya akan biaya. Kami dari yayasan akan menanggung biaya sebesar akan mengusut kasus itu. Kami juga sedih mendengar karena pulangnya naik mobil ya, nanti mobil pickup yang pickup dipulangkan sendiri. Mau ngajak mau ngangkut anak ibu. Akhirnya pakai mobil ambulan pun belum dapat karena yang gitu ya, karena ibu harus buru-buru ya, kayak dia nggak salah juga. Tapi tidak dapat ambulan. Berapa jam menunggu di rumah sakit itu untuk dapat ambulan? Lama. Oh iya, sengaja. Harus karena bayar sengaja nggak pakai ambulan, akhirnya pakai mobil pickup, harus diangkut mobil pickup. Ini sangat miris melihat kondisi seperti ini. Semoga aja ke depan tidak ada. Harusnya kalau kami ada yang menghubungi waktu itu langsung telepon saya untuk kami di yayasan, minimal kami bisa membantu untuk mencarikan ambulan untuk gratis. Saya yakin karena beberapa orang sudah kami lakukan dan kami bantu perjalanan. Nah ini saya juga minta maaf Ibu sebagai orang Bali, orang itu yang Ibu ada juga di Bali, tanah Bali sebagai saudara kami, orang Bali yang ada di tanah Bali kami, minta maaf. Semoga kami lagi doa kami dan kami ingin berdoa pada anak Ibu yang meninggal secara menggenaskan bagi kami, tanah Bali kami diangkat derajat surga, diberikan berkah yang luar biasa oleh Tuhan ini untuk menebus segala dosa umat manusia, untuk memberikan jalan terbaik bagi kami umat manusia menjadi kami menjaga tanah. Jadi kami lebih bersaudara untuk kami saling jaga, untuk kami saling ingatkan, untuk kami saling memberikan yang terbaik kepada tanah Bali kami atas pengorbanan dari anak ini. Ini akan menjadi pelajaran dan pengingat bagi kami, dan saya akan ingatkan itu kepada semua orang, pada petugas. Jadi kita hanya tinggal menunggu proses hukum ya, belum dapat kabar pelakunya, belum tertangkap ya. Saya himbau kepada masyarakat Bali, masyarakat Indonesia kalau ada yang kenal sama pelaku itu tolong segera laporkan ke polisi, segera lapor kepada orang-orang yang dekat sama aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti, ditangkap. Jangan biarkan dia bersembunyi, jangan ikut menutupi kejahatan, jangan diam ketika pelaku kita tahu dia adalah tetangga kita, dia adalah teman kita, tapi kita biarkan sembunyikan dia, berarti kita ikut berdosa membiarkan seorang yang sudah meninggalkan anaknya tanpa mendapatkan keadilan hukum. Semoga Bapak polisi segera bisa menangkap Bapak, kita berdoa nanti. Dan semoga masyarakat, mari kita peduli untuk menjaga keluarga kita, menjaga tanah Bali kita. Semoga ini menjadi pelajaran yang luar biasa kepada tanah Bali tercinta saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada donasi yang terkumpul Ibu dari kami, keluarga Yayasan TTX Bali, dari semua wilayah. Kami tidak bisa banyak, ini nilainya nggak seberapa. Kita hanya bisa mengumpulkan dalam waktu sehari. Itu kemarin saya pas mau ke Singaraja, saya ikut para saudara-saudara saya di yayasan ketika ada waktu untuk berdonasi, dan akhirnya terkumpul dana 8.620 ya Bu ya. Bapak sebagai penerima ini 8.220 Pak. Ini tidak seberapa Pak. Nanti kalau memang butuh Ibu, kami berusaha. Kebetulan ada saudara kami di yayasan Dwi Nama Bali, Dewa Nyawan Budiase juga membantu ketika ada butuh biaya sekolah, untuk biaya untuk pendaftaran sekolah dan untuk penanggungan biaya sekolahnya, siap membantu beliau karena selama ini sudah beliau banyak membantu di tanah Bali, membantu biaya-biaya sekolah di Bali. Nah itu silakan nanti boleh dihitung dulu biar nggak percaya. Sudah percaya, itulah uang yang terkumpul dari kami Yayasan TTX Bali atas ketulusan kami, rasa persaudaraan kami. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tabah kuat menjalani beliau yang di sana, anak Ibu mendapatkan tempat di surga dan memberikan berkah bagi anaknya, Bapak Ibu keluarga dan bagi tanah Bali. Amin. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari Bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan dan tambahan, saya persilakan. Sebelum saya tutup, apa yang saya sampaikan mungkin saya serahkan waktu Bapak Ketua RT. Silakan. Dia mewakili keluarga karena kadang-kadang penting paham awam masalah hukum. Jadi masalah hukum ke depannya dia mewakili keluarga, tolong mohon dibantu. Tolong dikawal supaya masalah ini cepat bisa selesai. Dia mau makan mungkin.
Ya. Nanti yang pastikan sangat-sangat terima kasih Bapak. Terus kali saya juga berharap merasa tidak dihargai di tanah kelahiran kita. Walaupun saya berlakukan meskipun saya juga lahir dari tanah Bali, nenek moyang saya orang Bali asli. Semoga dengan kejadian anak saya ini menjadi pelajaran buat tanah leluhur kita agar tidak terulang lagi diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya merantau ke Bali ingin huru-hara. Saya berharap dengan hukumnya juga saya berharap hukumannya setimpal kalau bisa agar tidak tumbuh bibit-bibit semacam seperti ini. Saya sangat-sangat tercoreng dan sangat-sangat merasa diinjak-injak. Warga Bali ini rasanya sakit, saya sakit, apalagi orang-orang semacam bicara sangat menghargai kelahiran. Itu yang bisa saya sampaikan, yang sampaikan mengenai Bapak yang Pak Tiang yakinkan lagi di sini, saya akan kawal. Saya akan kawal proses hukumnya dan saya akan mintakan hukum yang sesuai harapan agar menjadi efek jerah. Kalau ini hukumnya dibuat ringan, besok akan ada lagi tumbuh orang-orang yang seperti berani melakukan. Semoga para penegak hukum, khususnya Bapak Jaksa dan Hakim nantinya ketika ini tertangkap dan akan menyidangkan, berikanlah hukuman terberat agar tidak anak Bapak, ponakan Bapak, cucu Bapak suatu saat menjadi korban seperti mereka. Kita tidak bicara agama, tapi kita bicara masalah kemanusiaan, kita bicara masalah keadilan, dan kita bicara masalah hukum serta tidak ada lagi korban yang akan terjadi kepada saudara kita di tanah air.